Ada yang tahu di mana posisi Dajjal sekarang? Kalau ada yang tahu posisi Dajjal di mana sekarang, sudah banyak orang minta tanda tangannya. Sudah banyak orang minta selfiean dengan dia. Dajjal, ibarat Allah, tidaklah akan keluar kecuali Israel lenyap dari peta muka bumi ini. Dajjal tidaklah akan keluar kecuali Amerika hancur dan eksistensi Amerika sudah tidak ada lagi. Dan Rasulullah bersumpah, demi Allah, kamu di akhir zaman akan berperang dengan peperangan-peperangan besar. Allah akan menangkan kamu dalam peperangan itu. Akhir dari peperangan itu, Dajjal akan lepas. Pertama, kamu akan berperang melawan Hijaz. Kamu akan taklukkan Hijaz. Hijaz adalah Mekah atau Madinah. Mekah dan Madinah. Lalu Najd. Lalu seluruh jazirah Arab ditaklukkan. Kemudian kamu akan berperang melawan musuh di sebelah timur. Iran, Rusia, Cina, blok timur seluruhnya. Saat itu kamu berperang, kamu bersekutu dengan Rum, yaitu Amerika dan Eropa. Mereka dikalahkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Amerika, Eropa, Romawi ini mengatakan ini adalah kemenangan salib. Perkataan itu terjadi di negeri Syam, di Syria. Maka umat Islam marah dengan ucapan ini, apalagi yang dikibarkan adalah bendera salib. Maka terjadilah perang yang disebut dengan Malhamah Al-Kubra. Malhamah Al-Kubra, insyaallah pembahasan besok tentang Al-Mahdi saya akan uraikan ini. Di Malhamah Al-Kubra terjadinya di A'maq dan Dabiq, yang suatu daerah disebut dengan Ghutah, ya, di daerah Damaskus, Syria. Ini peperangan terakhir. Saat dikalahkan, peperangan hanya terjadi 4 hari. Kalah Romawi. Padahal mereka mengerahkan tentara-tentara terbaik mereka yang ada di muka bumi. Ada 80 bendera, kata Rasulullah. Artinya 80 negara. Kaum muslimin, peperangan terjadi dalam 4 hari. Banyak umat Islam yang syahid. Bala tentara Al-Mahdi menjadi sedikit, tetapi kemenangan total dikuasai oleh Al-Mahdi, Imam Al-Mahdi. Kemudian terjadi penaklukan Konstantin, yaitu Turkiya. Setelah itu kaum muslimin, setan menjerit dari atas gunung bahwa Dajjal telah lepas. Para mujahidin segera kembali, lari ke rumah-rumah mereka. Mereka selamatkan keluarga-keluarga mereka. Barulah benar-benar Dajjal keluar. Barulah kaum muslimin yang kami muliakan, saat saat Romawi, yaitu Amerika dan Eropa dikalahkan, Israel telah habis. Amerika telah kalah. Tangan kanannya buntung, tangan kirinya buntung, kakinya putus. Maknanya Israel habis, Amerika sudah tidak ada. Pijakan Dajjal di muka bumi sebagai kaki tangannya selama ini sudah tumbang seluruhnya. Dajjal keluar dalam keadaan kemarahan yang sangat. Tahukah tuan-tuan semua, di manakah Dajjal akan keluar? Rasulullah bersabda, Dajjal akan keluar nanti dari sebuah kota yang disebut dengan Asfahan. Di mana Asfahan ini? Di Irak? Iran. Asfahan adanya di Iran. Dan Masya Allah, tuan-tuan yang kami muliakan, ibu-ibu yang kami hormati, ketahuilah Asfahan berada di Iran. Dan Asfahan adalah sebuah kota yang diisi seluruhnya oleh komunitas Yahudi. Dan Rasulullah bersabda, kemunculan Dajjal di Asfahan didampingi, disambut oleh 70.000 lelaki Yahudi yang paling kuat, paling pekat agama Yahudinya. Dan mereka menggunakan jubah kehormatan, jubah keagamaan Yahudi dengan senjata pedang-pedang terbaik pada masa itu, kata Rasulullah. Semoga Bapak mengikuti perkembangan. Di majalah Asy-Syarqil Awsat, majalah Timur Tengah, Pak, diberitakan bahwa di Asfahan hari ini telah standby 70.000 lelaki dengan jubah khusus agama Yahudi. Dan telah siap senjata-senjata terbaik dari senjata manual, pedang terbaik dari besi-besi terbaik sudah siap dan ada di tangan mereka. Agama Yahudi hari ini sangat yakin ini adalah tahun-tahun di mana Dajjal akan keluar dan memimpin mereka. Menurut keyakinan Yahudi, Dajjal akan menaklukkan seluruh dunia. Ini pula yang diyakini oleh Dajjal waktu dia berkata kepada Tamim Ad-Dari, ketika saya lepas nanti
maka saya akan taklukkan seluruh kota-kota di muka bumi. Tapi kekuasaannya tidak lama, Pak. Kenapa? Dajjal terakhir dia akan mengepung Al-Mahdi. Al-Mahdi tidak berkutik. Orang-orang yang beriman, para mujahidin, laki-laki dan wanita juga tidak mampu melawan. Mereka terkepung. Dalam keadaan terkepung itulah Allah turunkan tanda besar kiamat yang ketiga. Nabi Isa turun dari langit, diantarkan oleh 2 orang malaikat di waktu subuh, tepatnya di masjid yang ada menara putihnya. Al-Hafiz Ibnu Katsir, para ulama Ahlus Sunnah mengatakan turunnya Nabi Isa itu yang ada menara putihnya di Damaskus. Masjid ini adalah Masjid Jami' Amawi, dan masjid itu ada sekarang.